Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil studi kelayakan bisnis kami mengenai produk pecel lele yang kami beri nama pecel lele GSP. Kami beranggotakan Hilal Darmansyah, Madita Sriwahyuni, Muhammad Farid Putra, Naura Nazifah, dan saya sendiri Iksanul Fikri. Materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Farid Putra. Pada Muhammad Farid Putra dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Materi yang akan saya sampaikan adalah aspek pasar, perkembangan permintaan dan penawaran, potensi pasar. Usaha kami pecel lele GSP. Menurut kami, potensi perkembangan pasar pecel lele di Sumbar ini cukup besar. Dilihat dari fenomena pecel lele Sumbar ini hampir sama halnya dengan pecinta rumah makan Padang di Pulau Jawa. Hal ini juga terbukti banyaknya lapak-lapak pecel lele yang berdiri di Kota Padang. Menurut BPS tahun 2020, tercatat jumlah penduduk Kota Padang berjumlah 973.152 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 487.120 jiwa dan perempuan berjumlah 486.032 jiwa. Itu baru penduduk asli yang berdomisili di Kota Padang. Belum lagi banyaknya pendatang yang bekerja dan sebagai pelajar di Kota Padang. Jadi kami memilih Kota Padang sebagai tempat mengembangkan usaha kami ini. Segmentasi, target, dan positioning pasar. Segmentasi. Secara demografi, pecel lele GSP dikonsumsi oleh semua umur. Selain memiliki cita rasa yang enak dan lezat, juga terdapat kandungan gizi yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pecel lele GSP juga menempatkan dirinya untuk semua kalangan, terutama kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah. Pasar dan sasaran. Sasaran atau target pasar dari pecel lele GSP umumnya anak-anak muda yang ingin berkumpul dengan teman-temannya, keluarga, dan pekerja, dan golongan lainnya. Apalagi Kota Padang yang memiliki banyak perguruan tinggi yang membuat banyaknya mahasiswa yang ingin menjadikan pecel lele sebagai makanan bagi mereka. Pecel lele GSP memposisikan diri di pasar yaitu dengan memfokuskan bahwa pecel lele ini memiliki kandungan gizi yang bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau semua kalangan dan dengan bahan baku yang terjamin kualitasnya serta pelayanan terhadap konsumen yang baik. Perkembangan harga. Harga merupakan sesuatu hal yang sangat penting di dalam bisnis. Harga merupakan aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga sangat berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Berakibat tidak berlakunya produk tersebut di pasaran. Untuk harga kami menawarkan satu porsinya 22.000 untuk ayam kampung, 20.000 untuk ayam biasa, dan 17.000 untuk lele. Harga ini sesuai dengan perkembangan pasar pada saat ini. Karakteristik konsumen. Konsumen yang dituju cukup beragam, mulai dari keluarga, konsumen dengan rata-rata usia 20-40 tahun, atau bisa digolongkan pada konsumen dengan rata-rata pekerjaan sebagai pekerja swasta dan para pelajar. Konsumen potensial dikonsumsi bisa kurang lebih 30 konsumen setiap harinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Farid. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hilal Darmansyah. Kepada Hilal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Darmansyah akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran dari produk kami ini. Produk kami ini yaitu pecel lele GSP yang segmentasi pasar atau target dan positioningnya sebagai berikut. Secara demografi, pecel lele GSP ini dikonsumsi oleh semua umur. Selain memiliki cita rasa yang enak dan lezat, juga terdapat banyak kandungan gizi yang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Pecel lele juga menempatkan dirinya untuk kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah.
Sasaran atau target dari pasar pecel lele GSP kami ini umumnya yaitu anak-anak muda yang berkumpul dengan teman-temannya, pekerja, keluarga, dan orang-orang lainnya. Apalagi di Kota Padang yang memiliki banyak perguruan tinggi, akan membuat pecel lele kami ini menjadikan makanan baru bagi para mahasiswa lainnya. Pecel lele GSP memposisikan diri pada pasar, yaitu memfokuskan bahwa pecel lele ini memiliki kandungan gizi yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau dan semua kalangan. Dan dengan bahan baku yang terjamin, kualitas, dan serta pelayanan terhadap konsumen yang baik. Aspek pemasaran yang berikutnya yaitu analisis kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluangnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelemahan. Kelemahan dari produk pecel lele kami ini sudah banyak pesaingnya. Kelemahan yang berikutnya yaitu pelayanan yang kami berikan sederhana. Analisis kekuatannya, yang pertama yaitu harga yang ditawarkan terjangkau semua kalangan. Yang kedua yaitu lokasi yang dipilih berada di tempat keramaian yang strategis. Kekuatan yang dari produk pecel lele kami ini yang ketiga yaitu kualitas produk yang dipilih berkualitas baik. Kekuatan yang keempatnya yaitu produk yang sudah tidak asing lagi, membuat konsumen tidak ragu lagi ingin mencoba pecel lele kami ini. Tantangan atau threat dari pecel lele GSP kami ini, yang pertama yaitu pada saat pandemi ini menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Pecel lele kami ini juga berasal dari Pulau Jawa. Kebanyakan konsumen mempercayai pedagang dari Pulau Jawa. Munculnya pesaing dengan modal yang kuat. Tentang peluang dari pecel lele kami ini, yaitu peminat pecel lele Sumbar juga bisa dibilang hampir mirip dengan peminat rumah makan Padang di Pulau Jawa. Sehingga peluang dari pecel lele kami ini sangat besar untuk masyarakat yang menyukai produk ini. Untuk marketing mix-nya yaitu tentang produk, menu masakan pecel lele yang sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat. Pecel lele juga merupakan menu dengan perpaduan antara ikan lele dengan yang digoreng garing, lalu disajikan dengan sambal dan lalapan. Visi dari pecel lele GSP kami ini yaitu menjadikan usaha bisnis makanan pecel lele GSP menjadikan usaha kecil yang mampu menjadikan lidah pelanggan dan mampu menghasilkan penghasilan yang sepadan serta mampu menguasai pasar makanan pecel lele. Misi dari pecel lele GSP kami ini yang pertama yaitu menggunakan bahan dan alat yang higienis dan dipercayai. Yang kedua yaitu menekankan pelayanan yang ramah di setiap pelayanan. Yang ketiga yaitu mengutamakan keinginan dan kepuasan konsumen. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan. Yang kelima yaitu terus memberikan informasi. Untuk marketing mix harga, kami mencantumkan harga pada daftar menu agar pelanggan yang memesan mengetahui harga pesanan pecel lelenya. Pecel lele ini menawarkan harga yang standar dan terjangkau. Untuk tempat atau lokasi, place atau lokasi kami menjadi hal yang sangat penting untuk perkembangan bisnis pecel lele kami ini. Lokasi kami harus sesuai dengan bisnis yang akan dijalani. Pecel lele GSP ini sebuah kuliner makanan yang berada atau berlokasi di lokasi Padang. Promotionnya yaitu sangat dibutuhkan di dalam bisnis promosi. Dilakukan agar orang-orang mengetahui tentang produk yang kami tawarkan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hilal Darmansyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai aspek operasional.
Pertama, lokasi bisnis. Lokasi bisnis yang dipilih adalah lokasi yang bisa menarik perhatian konsumen agar bisa mendapatkan banyak konsumen. Dalam hal ini, Pecel Lele GSP memposisikan lokasi usaha di kawasan keramaian seperti di dekat sekolah yang menjadi target utama pemasaran dan juga terletak di dekat perumahan. Kedua, kapasitas produksi. Kapasitas yang akan diproduksi dari pecel lele ini untuk seminggu pertama, kami akan memproduksi 20 porsi untuk setiap menu. Selanjutnya akan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Ketiga, proses produksi. Proses produksi mulai dari menyediakan bahan pecel lele termasuk dengan bumbu dan menyiapkan bahan sambal sampai siap dihidangkan. Keempat, peralatan dan teknologi. Peralatan yang digunakan seperti meja, kursi, piring, gelas, cobekan, pisau, wajan, kompor, dan alat pendukung lainnya, dan teknologi yang digunakan seperti lemari pendingin. Nah, selanjutnya ada layout usaha, yaitu mengefektifkan semua ruangan di mana di depan kanan terdapat pintu masuk dan di dalam terdapat 6 meja yang tersusun. Di samping itu terdapat meja kasir dan di belakang terdapat dapur dan di samping kiri ada pintu keluar. Selanjutnya, perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas dari Pecel Lele GSP ini seperti memberlakukan disiplin semua karyawan, memberlakukan semua pelanggan dengan baik, memberikan kualitas dan rasa yang sama pada setiap produk, menjaga kebersihan produk, mengajak semua orang berpartisipasi untuk menjaga kualitas, mengembangkan proses secara iteratif, dan membuat daftar kekurangan untuk dievaluasi. Selanjutnya, aspek manajemen dan SDM. Pertama, perencanaan terkait dengan kegiatan utama yang perlu dilakukan dalam menyiapkan bisnis. Setelah bisnis dipilih, maka setelah itu dibuat struktur organisasi dari bisnis tersebut, di mana nantinya struktur ini memiliki tanggung jawab masing-masing di bidangnya. Setelah itu, mencari lokasi dan mendirikan bisnis. Dalam menentukan lokasi, perlu beberapa pertimbangan di mana lokasi sangat berperan nantinya. Kedua, jenis aktivitas kerja dan pengelompokan aktivitas. Pertama, ada bagian produksi, bagian operasional, bagian sales, bagian keuangan, bagian pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Naura Nazifah. Para Naura, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang ketiga, yaitu hierarki dan susunan kewenangan. Yang pertama yaitu ada Departemen Keuangan, Departemen Produksi, Departemen Pembelian, Departemen Pemasaran, Kasir, Koki, Delivery Crew. Yang keempat yaitu proses perekrutan dan kompensasi. Perekrutan karyawan dengan menyeleksi yang terlatih dahulu. Minimal kami mencari tamatan SMA yang memprioritaskan yang mempunyai skill. Setelah itu kami akan melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, kami akan menerima karyawan yang cocok dan sesuai untuk pecel lele kami. Selanjutnya itu kompensasi. Kompensasinya itu memberikan gaji sesuai dengan kesanggupan pecel lele ini, dan juga ada bonus untuk penjualan yang melebihi target. Yang kelima yaitu menentukan biaya pada setiap proses. Pada perekrutan tidak memerlukan biaya besar, upah manajemen dan karyawan. Karyawan akan digaji sebanyak 1.500.000 per bulannya. Dan jika pecel lele kami melebihi target, akan diberikan bonus sebanyak 35.000. Selanjutnya yaitu aspek eksternal. Yang pertama ada dampak ekonomi. Dengan berdirinya usaha pecel lele GSP di kawasan Padang berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita daerah ini, yang berarti bisa dikatakan berdampak pada pendapatan per kapita di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu ada aspek sosial. Dari aspek sosial menunjukkan pecel lele ini berada di kawasan ramai, kawasan padat lalu lintas. Untuk pendidikan masyarakat setempat, kami akan menawarkan pekerjaan kepada mereka sebagai karyawan kami. Dan pecel lele ini akan membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat setempat. Yang ketiga itu ada aspek politik dan hukum. Politik dan hukum memiliki peran penting dan pengaruh pada bisnis yang akan dijalani. Maka dari itu perlu dilakukan pertimbangan risiko politik, dan pengaruhnya risiko politik biasanya berkaitan dengan permintaan, situasi dan keamanan suatu negara.
Yang keempat ada aspek lingkungan hidup, berkaitan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan produksi usaha terhadap lingkungan sekitar dalam proses produksi dan pengoperasian bisnis. Pecel lele GSP ini selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan dan menjaga keamanan di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kelima itu ada aspek risiko bisnis. Yang pertama ada di bagian sumber daya manusia, yaitu jam operasional yang padat, efek pandemi, risiko karyawan yang semakin tinggi. Selanjutnya itu ada karyawan kurang ramah akan menjadi penilaian pelanggan. Yang selanjutnya itu adalah rawan pemelakan dan pungli. Yang kedua yaitu ada aspek pemasarannya, pesaingnya yang banyak. Yang kedua, masyarakat lebih percaya pada pedagang Jawa. Selanjutnya itu muncul pesaing yang sudah lama dan punya nama yang besar. Terus kegagalan dalam promosi, dan terakhir masalah perizinan karena usaha kami adalah kaki lima. Yang ketiga yaitu ada aspek produksi, yaitu resep sambal yang tidak sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, hubungan tidak harmonis dengan pemasok. Yang ketiga, kualitas bahan baku tidak sama baik. Yang empat yaitu lalainya dalam quality control sehingga terjadinya penurunan kualitas. Sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naura. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maidita. Pada Maidita dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai itu saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan dari bisnis kita, yaitu bisnis pecel lele GSP. Di mana yaitu yang pertama saya akan membahas kebutuhan dan investasi akan aktiva tetap kita dengan aktiva tetap dan penyusutan kita, yaitu yang pertama ada 15 aset yang kita miliki dengan total harga perolehannya yaitu Rp7.557.000 dengan penyusutan per tahunnya Rp831.000 dan per bulannya Rp69.250.000. Dan untuk kebutuhan investasi akan modal itu dengan metode ketertarikan dana. Dengan waktu terkaitnya dana, yaitu ada di sini kami ada 8 komponen modal kerja. Dengan waktu terkaitnya dana yaitu seperti yang tertera pada tabel, sehingga kita dapatkan data produksi kita, yaitu jumlah produksi kita per hari 30 porsi untuk perharinya, sedangkan untuk per bulannya dengan jumlah 30 hari kerja kita dapatkan 900 porsi per bulan. Untuk perhitungan modal kerja, di sini kami ada 8 komponen modal kerja dengan biaya per unitnya yaitu totalnya Rp10.003.000 dan kebutuhan modal kerjanya Rp10.814.000. Sehingga untuk kebutuhan investasi awal kita dapatkan yaitu dari modal kerja Rp10.814.000 dan aktiva tetap kita tadi yaitu Rp750.557.000. Jadi kita dapatkan total investasi awal kita yaitu Rp18.371.000. Selanjutnya itu untuk sumber pendanaan dari bisnis kami, yaitu terdiri dari modal sendiri yang terdiri dari renovasi gedung, kas, dan pinjaman, terdiri dari hutang bank, hutang lembaga dan hutang lembaga, yaitu kita dapatkan Rp41.371.000 untuk sumber pendanaan kita. Dan untuk menghitung besarnya biaya pinjaman bank untuk modal kerja, yaitu kita dapatkan jumlahnya untuk kekurangan modal kita yaitu sekitar Rp20.479.000. Baiklah, sekian dari saya untuk pelaporan aspek keuangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maidita. Materi yang disampaikan Maidita tadi merupakan penutup bagi studi kelayakan bisnis kami. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.